Amin. Semua kita berkata, sebelum duduk coba lihat kanan kiri dulu, katakan, kamu orang yang dicintai Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Peristiwa Natal seharusnya membuat kita selalu mengenang bahwa Dia tidak hanya sekedar lahir di kandang domba sebagai anak yang tidak berdaya. Tapi peristiwa Natal seharusnya membuat kita punya pengharapan bahwa Dia Tuhan adalah Maha Kuasa dan sanggup menolong saudara dan saya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya dari mimbar melihat ada banyak wajah yang masih belum bersuka cita. Coba lihat kanan kiri dulu, katakan bersuka cita karena Yesus telah mengasihi kita semua. Coba lihat kan unjuk giginya saudaraku, amin. Jangan tegang, jangan panik saudaraku. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Katakan haleluya. Nah malam ini saudaraku, mari kita akan lihat dalam Matius pasal yang kedua. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Matius pasal yang kedua ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mari kita akan baca 3 ayat ini bersama-sama. Matius pasal 2 ayat 9 sampai ayat 11. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, apa? Berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, apa? Mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu atau Yesus itu apa? Berada. Ayat yang ke-10, mari baca sama-sama. 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu apa? Makanya Natal selalu membawa sukacita. Amin. Coba senyum kanan kiri, katakan haleluya. Amin, saudaraku. Ayat yang ke-11, mari baca sama-sama. 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, yaitu siapa? Yesus bersama Maria ibunya. Baca sama-sama. Lalu sujud menyembah Dia. Terus mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, kepada Yesus, yaitu apa? Yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Ada diulang berkali-kali kata mereka, mereka, mereka. Siapakah mereka yang dicatat dalam peristiwa Natal ini? Itu adalah orang Majus. Kata bersama saya, orang Majus. 2, 3. Dan saudara sekalian, ternyata kata orang Majus dalam Alkitab bahasa Inggris ternyata disebut sebagai wise man atau orang bijaksana. Kata bersama saya, orang bijaksana. 2, 3. Orang bijaksana. Anda tahu bahwa lawan dari orang bijaksana adalah orang yang bodoh dan orang yang bebal. Pastikan bahwa saudara dan saya bukanlah orang yang bodoh dan orang yang bebal. Pastikan peristiwa Natal membuat saudara dan saya menjadi the wise man, menjadi orang-orang yang bijaksana. Siapa mau jadi orang bijaksana? Tepuk tangan yang paling meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kurang meriah, tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Ada seorang istri ketika di malam Natal bingung karena ternyata belum sempat beli baju baru. Sementara itu waktu dia pulang sambil terengah-engah, dia berkata kepada suaminya di rumah, "Pa, ada apa, Mak? Saya minta duit, Pa." "Waduh, Ma, Papa nggak punya banyak duit." "Nggak apa-apa, Pa. Nggak usah banyak, nggak apa-apa. Sedikit aja nggak apa-apa." "Kenapa?" "Mama mau beli baju baru." "Loh, emangnya kenapa? Mana cukup uang kita?" "Ada toko baru, Pak. Dan di toko itu Mama sudah lihat di depan pintu masuk ada tulisan kaca di kacanya. Itu adalah harga bajunya." "Oh ya? Berapa? Uang kita kan nggak banyak." Pak, ternyata Mama sudah baca. Ternyata jas atau blazer harganya cuman 8.000 rupiah. "Hah? Mana ada semurah itu?" "Iya, Pak.
Mama sudah baca. Kebaya, Pak. Itu harganya cuma Rp8.000. Oh my God, murah sekali. Mana ada toko yang jual barang baju seperti begitu. Kimono, Pak, cuma Rp7.000. Setelan safari dan jas cuma Rp14.000, Pak. Dan masih banyak lagi, Pak, yang dijual. Dan pokoknya, Pak, saya minta duit nggak usah banyak apa, saya akan beli. Waduh, Mah. Pertanyaannya, toko di mana itu kok murah sekali jual bajunya? Itu loh, Pak. Toko yang di depan pasar yang baru buka. Lalu suaminya kaget. Mama harus tahu. Itu bukan toko baju, Ma. Itu adalah tempat laundry, Ma. Itu bukan toko baju tapi apa? Tempat laundry, saudaraku. Jadi yang dilihat itu bukan harga baju tapi harga ngelondri, saudaraku. Nah, ini istri yang agak sedikit on, saudaraku. Lalu kemudian istri yang lain mendadak menjelang Natal semua bajunya warna hitam. Padahal suaminya tahu persis bahwa favorit warna istrinya nggak pernah warna hitam, pasti warna merah, biru dan sebagainya. Lama-lama suaminya penasaran. Sebelum Natal kok istriku agak aneh. Di rumah daster warna hitam. Keluar rumah belanja bajunya warna hitam. Bahkan mau ke gereja pun semua warna hitam. Suaminya penasaran. Mah, kamu pakai baju hitam semua, emangnya lagi ada berduka? Enggak, Pak. Ini baju murah, Pak. Kok bisa, Mah? Iya, Pak. Saya lihat ada di toko. Dan murah. Saya belanja semua baju warna hitam. Loh, kenapa? Karena yang di sel cuma warna hitam, Pak. Ah, yang bener. Masa warna yang lain nggak di sel? Apa buktinya? Papa nggak percaya sih. Mama ini sudah membaca. Nih lihat fotonya. Papa tunjukin. Mama tunjukin. Lihat ini, Ma. Ini, Pak. Lihat tulisannya. All item 50%. All item berapa? 50%. Siapa tahu malam ini yang pakai baju warna hitam. Hitam itu karena berpikir begitu. Tuhan mau agar saudara dan saya bukan menjadi orang yang bodoh atau orang bebal, tapi jadi orang yang bijaksana. Siapa mau jadi orang bijaksana? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Judul khotbah malam ini adalah jadilah orang bijaksana. Be a wise person. Jadilah orang bijaksana. Dan kita belajar malam ini, saudaraku. Ternyata ada 4 faktor penentu yang membuat akhirnya orang Majus ini disebut sebagai the wise man. Sebagai a wise person. Kenapa? Ada 4 faktor penentu kebijaksanaan yang harus saudara dan saya juga miliki. Supaya betul-betul saudara jadi orang bijaksana. Yang setuju, katakan amin. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, faktor penentu kebijaksanaan kita adalah, apa yang Anda cari dalam hidup ini? What are you looking for in life? Apa yang Anda cari dalam hidup ini? Jadilah seperti orang Majus yang ternyata mereka hidup untuk apa? Mencari Yesus. Lihat, mereka datang dari negeri yang jauh dari timur. Ada beberapa penafsir yang mengatakan bisa jadi mereka adalah orang dari India. Karena mereka adalah ahli perbintangan. Ada yang menafsirkan bisa jadi mereka orang-orang Majus berasal dari China. Hayya, saudaraku. Karena Anda tahu orang China paling mahir dalam soal apa? Perbintangan. Nah, ternyata saudara sekalian, mereka ini datang jauh-jauh dari timur. Melihat bintang yang spesial yang terus menuntun mereka kepada tempat kelahiran Yesus. Dan apa yang mereka cari? Mereka cari Yesus. Kata bersama saya harus cari Yesus. 2, 3, saya harus cari Yesus. Hari ini di malam Natal, pertanyaan Tuhan buat saudara dan saya, apa yang kau cari selama ini dalam hidupmu? Apakah engkau mencari Yesus? Ataukah saudara hanya hidup cari uang? Saudara sekalian, memang kita hidup perlu cari uang.
Tapi Anda harus tahu bahwa hidup tidak hanya sekedar cari duit. Karena kalau engkau hidup hanya untuk cari uang, maka saudara akan menyesal dan kecewa. Tapi kalau saudara hidup mencari Yesus lebih dari segala-galanya, saudara akan melihat hidupmu akan bahagia. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada seorang yang cerita, satu hari ada seorang anak orang kaya raya di Indonesia. Umur 17 tahun pemuda ini yang lagi kuliah di negara lain. Dan tiba-tiba dia pulang ke Indonesia untuk berlibur. Dan ternyata mendadak badannya fever, badannya panas, demam tinggi sekali. Orang tuanya berpikir, oh karena mungkin kecapean, kelelahan. Dibawalah dia ke seorang dokter, seorang anak Tuhan dan hamba Tuhan. Dan tiba-tiba apa terjadi? Dokter waktu lihat kondisi anak muda ini yang ternyata kena demam yang tinggi. Dokter ini sudah curiga. Jangan-jangan ada sesuatu yang mengerikan. Lalu dia tanya 2 pertanyaan pada anak muda umur 17 tahun ini. Anak orang kaya. Dia tanya begini. Apakah kamu terlibat free sex? Dan apakah kamu terlibat dalam drugs? Dan jawaban anak umur 17 tahun. Dua-duanya dia berkata, iya. Dokter kaget. Langsung dokter memastikan. Kamu terjangkit HIV. AIDS. Tapi dia tidak langsung berkata kepada anak ini. Tapi dia berkata pada orang tuanya, dipanggil. Ayah dan ibunya orang kaya raya. Dan singkatnya diberitahu. Anak mereka kena AIDS. Anda tahu, di depan dokter itu, suami istri ini ribut. Si suami berkata, loh, saya kan selama ini cari duit. Kita dari orang miskin melarat, sekarang jadi orang kaya. Mah, ya kamu yang punya tugas mendidik anakmu, dan kenapa anak kita sekarang seperti ini? Rusak, hancur. Istrinya tidak mau kalah. Dia tuju suaminya, mereka berantem. Anda harus tahu. Di depan dokter itu mereka ribut. Saling menyalahkan. Dan kemudian istrinya pergi. Sementara suaminya menangis. Orang kaya raya. Punya duit banyak. Punya banyak perusahaan besar. Dia nangis kepada dokter ini. Dia bilang begini. Kalau tahu begitu dok. Saya tidak mau jadi orang kaya. Kalau ternyata anak saya berakhir seperti ini. Dan Anda tahu saudaraku. Kalimat yang dokter itu tanya. Dalam hati. Seandainya bapak ini suruh bayar sekian mahal. Asal anaknya sembuh. Orang ini pasti mau. Anda tahu apa yang terjadi? Itu orang kaya nangis segugukan di depan dokter ini. Dan akhirnya mereka pergi. Dan dokter mendengar berita. Sejak malam itu suami istri ini bercerai. Dan anak mereka dalam keadaan hancur. Apa yang kau cari dalam hidup ini? Apa sekedar uang supaya kita kaya? Dan kita lupakan Yesus. Kita lupakan kesehatan kita. Kita lupakan keluarga kita. Yang berikutnya, apa yang kita cari hari ini? Yesus atau ketenaran? Yesus atau yang penting saya terkenal? Lihat bagaimana seorang yang bernama Mike Tyson. Dari seorang anak berandalan yang tinggal di Bronx dan Brooklyn, New York. Seorang dari keluarga Kristen. Tapi akhirnya saudaraku, dia jago berantem. Dan akhirnya dia menjadi orang yang terkenal, famous, kaya raya. Orang tahu siapa Mike Tyson. Tapi Anda harus tahu, hari ini dia tinggal di pinggiran kota Las Vegas, di Nevada di Amerika. Dan apa yang dia lakukan? Nyaris dia menjadi pengemis. Dan dia sudah cari makan di sampah-sampah. Karena bankrupt, bangkrut. Dan Anda tahu, dia tulis sebuah buku. From Zero to Zero. Seharusnya kan from zero to apa? Hero. Ini dari nol, balik kembali ke nol.
Dan dia sekarang jadi pelawak. Supaya dia bisa hidup makan. Dia buat sebuah teater kecil, dia sewa untuk ngelawak. Dan apa yang dia lawakkan? Kebodohan dan kekonyolan yang dia sendiri pernah buat. Malam ini pertanyaannya, apa yang kau cari dalam hidupmu selama ini? Apakah kau mencari Yesus ataukah hanya sekedar menikmati kenikmatan hidup? Lihat, dunia seperti air laut. Tambah Anda minum, tambah haus. Dan saya mau beritahu, kebahagiaan sejati tidak ada dalam dunia kecuali dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah. Siapa yang kau cari selama ini? Yesuskah atau kesalahan orang lain? Hidupmu hanya sekedar lihat kesalahan orang lain, cari kesalahan orang lain, dan hidupmu akan berakhir kepada penyesalan dan ketidakbahagiaan. Anda harus tahu di Indonesia sekarang ada satu lagu lagi tren banget. Judulnya adalah Sakitnya Tuh di Sini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, sakit. Sakit, sakit. Anda tahu? Itu yang lagi dikumandangkan, sakit. Makanya banyak orang sakit, saudara. Lihat. Hidup yang hanya isinya kepahitan, kebencian. Tapi saya bersyukur ada penyanyi lain menciptakan lagu sebagai lawannya. Cintanya tuh di sini. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Faktor penentu kebijaksanaan yang pertama adalah apa yang Anda cari dalam hidup ini. Lihat, Amos pasal 5 ayat yang keempat. Alkitab mengingatkan kita malam ini. Mari kita baca sama-sama. Amos 5 ayat yang keempat. Semua baca. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Apa baca keras? Carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kata hidup di sini adalah hidup tidak hanya sekedar hidup biasa, hidup dalam kebahagiaan, dalam kelimpahan, dan dalam sukacita. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Dan saya coba pinjam ayat ini dari sebuah terjemahan yang lain. Now this is what the Lord says to the family of Israel. Come back to me and life. Malam ini ada suara Tuhan buat setiap kita. Come back to me, kata Tuhan. Balik kembali kepada Yesus. Dan engkau akan dapat hidup yang suci. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat Amos pasal 5 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Ulangi 2, 3. Kurang keras. 2, 3. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia, Tuhan, memasuki keturunan Yakub bagaikan api yang memakan habis dengan tiada yang memadamkan bagi Betel. Jangan sampai murka Tuhan datang dalam hidup kita karena kita tidak cari Tuhan. Dan ayat yang paling terkenal, saya yakin saudara hafal semua. Lihat Matius 6 ayat 33. Yuk kita baca sama-sama. Matius 6 ayat 33. 2, 3. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan apa? Kebenarannya. Kata bersama saya, carilah dahulu. 2, 3. Yesus yang kau cari. Katakan amin. Lihat akibatnya. 2, 3. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Salib adalah lambang plus. Engkau akan hidup dalam kelimpahan, hidup dalam penambahan. Yang negatif akan berubah jadi positif. Yang sujud tanah, haleluya. Apa yang kau cari selama ini dalam hidupmu? Carilah Tuhan, carilah Yesus, carilah kerajaannya dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka saudara akan mendapatkan apapun yang saudara butuhkan. Yang setuju katakan amin. Orang Majus ini cari Yesus. Mereka orang pandai, saudaraku. Mereka orang kaya raya. Mereka itu orang yang super sibuk. Mereka bukan pengangguran. Bukan orang kurang kerjaan.
Mereka hari itu saudaraku lihat bintang itu tentang tanda kelahiran Mesias sang juru selamat. Ditafsirkan mereka jalan dari negeri mereka timur berbulan-bulan lamanya. Untuk apa? Ketemu Yesus sang juru selamat. Terus sekalian, waktu itu mereka hanya naik unta. Karena belum ada unta air. Belum ada silk air. Yang ada cuma apa? Unta. Jadi hari ini ayo, di tengah kesibukan saudara sekalian, kalau engkau mau hidup bijaksana, jangan pernah lupakan Yesus. Cari Yesus, ketemu Yesus, engkau dapat segala-galanya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Faktor penentu kebijaksanaan yang kedua adalah apa yang Anda lakukan terhadap Yesus. What do you do for Jesus? Tanyalah dalam hidup saudara selama ini. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan kepada Yesus. Kalau engkau mau bijaksana, jadilah seperti orang Majus yang datang untuk menyembah Yesus. Dan Anda kita lihat Matius 2 ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Lihat apa yang mau mereka lakukan buat Yesus. Kami telah melihat bintangnya di timur. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Dan kami datang untuk apa? Kurang keras. Untuk apa? Menyembah dia. Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka orang-orang Majus, orang-orang bijaksana, the wise men, ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu, Yesus bersama Maria ibunya. Lalu apa? Baca sama-sama 3. Lalu sujud menyembah dia. Terus apa? Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu apa? Emas, kemenyan, dan mur. Pertanyaan pertama. Apa yang kau cari selama ini dalam hidupmu? Apa yang kau kejar selama dalam hidupmu? Yesuskah atau yang lain? Itu menentukan kebijaksanaan saudara. Yang kedua, apa yang hendak engkau lakukan terhadap Yesus? Apakah saudara mau datang menyembah Yesus? Ataukah justru kita seperti ahli-ahli Taurat di Yerusalem ketika Raja Herodes didatangi oleh para orang-orang Majus, dan Herodes juga kaget, loh, kapan raja telah lahir? Maka ahli-ahli Taurat di Yerusalem gempar. Mereka akhirnya lihat dari nubuatan kitab Mika, di Bethlehem, di Efrata lahir sang juru selamat. Tapi Anda tahu, orang-orang ahli Taurat hanya sekedar tahu Yesus lahir, tapi mereka tidak peduli apa-apa. Berapa banyak orang sudah lama tidak peduli tentang Tuhan? Berapa banyak orang sudah tidak peduli tentang gereja? Berapa banyak orang sudah tidak peduli lagi tentang Alkitabnya? Malam ini, kalau saudara mau jadi orang bijaksana, mari kembali. Saudara harus datang menyembah Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ataukah kita seperti Herodes yang akhirnya justru mengkritik Yesus? Ketakutan, kehilangan jabatan, bahkan iri hati kepada Yesus. Dan akhirnya ujungnya mau membunuh Yesus. Ataukah kita seperti Yudas Iskariot yang akhirnya mengkhianati Yesus dan menjual Yesus? Dengar gereja Tuhan, berapa banyak kita seperti Yudas Iskariot. Saya melihat ada banyak artis-artis rohani yang tadinya berkata, aku sungguh cinta Yesus. Dan hari ini mereka tinggalkan Yesus. Hanya sekedar hal-hal yang lain. Jangan khianati Yesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ataukah kita selama ini hanya seperti 8 orang kusta di Yeriko yang berkata, Tuhan sembuhkan kami. Dan sementara 10 orang disembuhkan. Dan hanya 2 orang yang balik kepada Yesus untuk mengucap syukur dan kembali. Sementara 8 yang lain hanya datang pada Yesus. Hanya sekedar cari berkat.
hanya sekedar cari pertolongannya, hanya sekedar cari mujizatnya. Saya berdoa dalam nama Yesus, jangan jadi orang yang bodoh. Karena apa yang terjadi? 2 orang yang datang balik pada Yesus, 2 orang kusta yang disembuhkan, mereka tidak hanya dapat mujizat, tapi mereka dapat sumber mujizat, itulah Yesus. Katakan haleluya, katakan haleluya. Berapa banyak orang datang ke Tuhan cuma hanya sekedar bless me Lord, sudah diberkati, kabur dan tinggalkan Tuhan. Berapa banyak orang ke gereja hanya sekedar cuma cari noni. Karena konon katanya noni di Betani cantik-cantik. Tapi saudara kemudian bingung, mana yang noni, mana yang ai-ai. Saya jamin tidak hanya noni-noni yang cantik di sini, ai-ai juga cantik karena mereka dicintai Tuhan dan diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang mereka katakan haleluya. Amin. Cuman jangan salah mendekati. Anda pikir noni tapi ternyata sudah ai-ai. Apa yang kau lakukan terhadap Yesus? Malam ini biarlah jadi sebuah titik balik dalam hidup kita. Engkau mau sembah Dia. Dan kata menyembah bicara seperti seekor anjing yang datang menjilat tuannya dengan cinta. Saudara sekalian, tidak ada kata penyembahan yang berarti ada unsur kesombongan. Penyembahan selalu unsur kerendahan hati, proskuneo. Dan Anda harus tahu, saudaraku, belajarlah seperti unta. Seekor unta apa yang dia lakukan? Setiap pagi dia datang kepada tuannya dan dia sujud di depan tuannya. Lalu tuannya pagi itu memberikan beban, memberikan tugas. Lalu di depan tuannya dia berdiri. Dia lakukan tugas, dia pikul beban. Tapi menjelang malam, unta itu kembali ke depan tuannya dan sujud menyembah lagi. Bebannya diangkat dan dia bisa hidup tenang. Saudara sekalian, kalau engkau datang menyembah Yesus setiap hari, percayalah tidak ada beban apapun yang berat. Semua Dia akan bereskan, semua Dia akan tolong. Semua Dia akan selesaikan. Yang setuju katakan. Yang ketiga, apa yang kau cari selama ini? Dan apa yang kau mau lakukan kepada Yesus dalam hidupmu? Dan yang ketiga, faktor penentu kebijaksanaan. Apa yang Anda mau persembahkan kepada Yesus? What do you present to Jesus? Apa yang Anda mau persembahkan pada Yesus? Jadilah seperti orang-orang Majus. Mereka disebut sebagai the wise men. Kenapa? Karena mereka datang dari jauh dengan membawa persembahan yang terbaik bagi Yesus. Lihat Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, bukan di kandang domba lagi, tapi sudah di rumah. Bayi Yesus sekitar sudah hampir sekian bulan. Dan melihat anak itu, Yesus bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Apa yang mereka lakukan? Tidak hanya menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Kata bersama saya, tempat harta benda. 2, 3. Kalau sekarang itu apa, saudara? Halo? Kalau sekarang dengan saudara dan saya itu apa kita? Hah? Jangan sungkan-sungkan, pendeta tanya. Itu sekarang itu apa kita? Dompet. Malam ini Anda datang bawa dompet? Amin. Oke. Mereka datang membuka tempat harta bendanya. Dan mempersembahkan apa? Kurang keras. Mempersembahkan apa? Persembahan kepada Yesus. Yaitu apa? Baca keras, 2, 3. Kurang keras. 2, 3. Emas, kemenyan, dan mur. Apa yang Anda mau persembahkan kepada Yesus? Itu akan menentukan engkau jadi orang bodoh atau orang bijaksana. Tahukah saudara sekalian?
Kenapa mereka orang-orang Majus ini? Mereka bawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Emas adalah persembahan bagi Yesus sebagai Raja segala raja. Yesus bukan raja pengemis. Dia raja segala raja. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara datang pada raja dan kau bawa sandal jepit, Anda tahu itu salah alamat. Kalau engkau raja, engkau tahu Yesus raja segala raja, engkau bawa emas. Dan emas ini adalah gambaran apa? Hidup kita. Ayub berkata, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Persembahan hidup saudara. Tapi emas juga bicara persembahan kekayaan kita. Harta kita. Ingat emas. Kata bersama saudara. Ingat ya, bukan emas bejo. Tapi apa? Emas betulan. Mereka juga membawa kemenyan. Kata bersama saya kemenyan. 2, 3. Anda tahu kemenyan. Mereka datang karena mereka tahu Yesus adalah imam agung. Karena kemenyan hanya digunakan oleh para imam-imam besar untuk melayani Tuhan. Dan kemenyan bicara apa? Wahyu 5 berkata, akan ada kemenyan naik ke surga. Itulah praise and worship kita. Pujian, penyembahan kita. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Ingat. Bawa persembahan hidupmu sebagai emas. Bawa persembahan hartamu. Karena dia raja segala raja. Tapi juga bawa kemenyan. Doa, pujian, penyembahan. Bukan cuma di gereja. Anda nyanyi hatiku percaya. Terus di luar sakitnya tuh di sini sakit. Nah. Yang berikutnya mereka bawa persembahan mur. Dan saya mau beritahu ini bukan mur baut truk. Mur ini adalah sebuah getah dari pohon mur untuk obat dan pembalseman orang mati. Persembahan mur adalah persembahan bagi Yesus sebagai juru selamat yang satu hari akan mati di atas kayu salib buat mereka dan saudara dan saya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mur bicara kematian daging kita. Sekalian, apa yang kau bawa kepada Yesus sebagai persembahan? Apakah saudara mau menjadi seperti pemuda yang kaya raya? Yang datang pada Yesus dan dia tanya, guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku beroleh selamat? Supaya aku sempurna? Yesus berkata, lakukanlah perintah Tuhan. Sudah sejak muda. Lalu Yesus berkata, pergi jualah hartamu dan berikan pada orang miskin dan datang ikut aku. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, maka pemuda ini tinggalkan Yesus dengan sedih hati karena banyak hartanya. Saudara tahu, sebuah university di Amerika mensurvei begini. Orang ketika masih status ekonominya dalam keadaan di bawah, mereka punya hati yang generous. Tapi orang semakin kaya dan makmur, disurvei semakin pelit dan kikir. Kecuali tempat ini. Amin. Tanya kanan kiri dulu. Lu pelit apa enggak? Orang kalau dalam status ekonomi di bawah sangat bermurah hati. Kenapa? Ya karena mereka merasa nggak punya apa-apa. Tapi ketika orang percaya sudah tambah kaya, tambah hitung-hitungan, tambah banyak hal yang kemudian dia pertimbangkan dan jadi orang kikir dan pelit.
Jadilah seperti orang-orang Majus yang kaya raya, yang pandai, orang yang terkenal. Tapi mereka adalah orang yang bermurah hati kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ataukah saudara mau menjadi seperti Naaman, jenderal itu, yang sudah datang membawa persembahan dari Aram menuju kepada Israel, kepada Nabi Elia, tapi tidak mau persembahkan sebelum dia sembuh dari kustanya. Berapa banyak orang tunggu setelah diberkati, dia baru mau kasih persembahan. Bless me Lord, I bless you. Saya mau beritahu, itu menganggap Tuhan seperti dukun. Yang betul adalah, apapun keadaan kita, bawa persembahan yang terbaik. Dan kau akan lihat, dia Tuhan yang tidak pernah berhutang. Dia Allah yang sungguh menepati janjinya. Katakan haleluya. Jadilah seperti Maria Magdalena yang membawa yang terbaik, minyak narwastu yang mahal harganya. Walaupun dia dikritik, tapi Anda tahu yang membela adalah Yesus. Ada seorang teman yang sempat cerita sama saya begini, saudara. Saya kenal seseorang yang sebetulnya masa depannya bagus sekali. Wanita ini, saudaraku, sejak dia belum menikah, dia akhirnya ikut bekerja, dipercaya sebagai bendahara di sebuah perusahaan yang masih punya omnya sendiri. Dan ketika semakin hari perusahaan itu semakin maju, semakin diberkati, Anda tahu apa yang terjadi? Satu hari si bendahara wanita ini marah-marah, komplain, cerita sama orang lain. Kenapa istri bos kita belanja pakai uang perusahaan di negara lain? Kenapa dia pakai uang perusahaan untuk dia beli rumah di negara lain? Dan Anda tahu, saudaraku, wanita ini marah sekali. Dia cerita pada banyak orang. Sampai akhirnya ketika bosnya datang, yang adalah omnya sendiri, dan juga tantenya sendiri, istri bos. Maka bendahara itu dipanggil. Dan ditanya, apa hakmu melarang istri saya membelanjakan uang perusahaan? Bukankah kamu hanya bendahara? Sementara saya sebagai pemiliknya, ownernya. Sehingga saya yang cari duit. Maka itu berhak istri saya menikmati apa yang saya cari. Dan Anda tahu, ujung-ujungnya wanita ini bukannya malah sadar diri bahwa dia bukan pemiliknya. Dia hanya sekedar bendahara. Dia marah, dia maki-maki bosnya. Yang adalah omnya sendiri. Dan dia memutuskan keluar dari perusahaan itu. Anda tahu hari ini saya dengar, hidupnya sangat menyedihkan sekali. Suaminya pun juga ikut berontak. Dan akhirnya mereka pindah ke sebuah kota kecil. Yang mereka pikir mereka akan buka usaha sendiri. Tapi ternyata suami istri itu semakin ribut. Berantem sendiri. Dan akhirnya suaminya pindah ke kota lain. Dan hari ini menikah dengan wanita lain. Dan tinggalkan Yesus. Dan wanita ini habis hidupnya. Waktu saya mendengar kisah hidup itu. Tiba-tiba Tuhan mengajar. Bukankah banyak anak-anakku seperti bendahara itu tidak tahu diri? Kenapa Tuhan? Bukankah firman-Ku berkata, segala sesuatu berasal dari Tuhan. Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita hanya bendaharanya, saudara. Kata bersama saya hanya bendahara. 2, 3. Lebih keras, saya hanya pengelola. 2, 3. Saya hanya dititipin berkat oleh Tuhan. 2, 3. Dan kita harus tahu diri. Kalau Tuhan perintahkan sesuatu untuk harta kekayaan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan titipkan buat saudara, maukah engkau dengan rela hati berkata, ya Tuhan, aku tidak pernah mau keberatan karena segala sesuatu milik-Mu.
Aku hanya bendahara kerajaan sorga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah dan haleluya. Terus kalian, oleh anugerah Tuhan, gereja ini kita rintis sejak tahun 2002. Dari sebuah kesederhanaan. Dari hanya 21 orang. Di sebuah rumah. Dan kita mulai melangkah sewa hotel di Chinatown untuk mulai kebaktian perdana di hari Minggu. Dan di hari Minggu pertama Tuhan kirim jiwa 97 orang. Dan dari minggu ke minggu terus Tuhan tambah. Dan oleh anugerah Tuhan, Desember 2006, Tuhan izinkan kita alami kebakaran gedung. Yang tempat yang kita sewa di atas bingkil mobil. Dan Anda tahu, hari itu adalah sebuah titik balik. Kita memilih untuk kita belajar, percaya dan taat dengan apapun yang Tuhan perintahkan. Ataukah kita kemudian marah dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi saya bersyukur istri saya, semua tim penggembalaan di tempat ini, semua hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat, sebagian besar mengerti hati Tuhan. Desember 2006 kebakaran gedung. Oleh anugerah Tuhan, Agustus 20, 2007, hanya butuh 8 bulan kemudian, kita berhasil beli gedung ini oleh anugerah pertolongan Tuhan. Tepuk tangan yang mereka katakan amin. Dan waktu itu saudaraku, dalam sebuah keterbatasan, Anda tahu kita mulai urus izin dulu. Ternyata saudaraku 2008 krisis ekonomi terjadi. Sementara kita sudah mulai beli gedung ini 1,8 juta US dollar. Sudah jangan dipikir saudaraku duitnya apa aja. Renovasi awalnya kita pikir arsitek akan berkata hanya nggak sampai 1 juta US dollar. Ternyata setelah dibongkar membengkak. Dan ternyata biaya renovasi 2,5 juta US dollar. Belum lagi biaya arsitek, biaya yang lain-lain dan sebagainya. Sekitar 5,5 juta totalnya. Tapi Anda tahu saya bersyukur kita adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Udah ada yang amin. Kita adalah orang-orang yang cinta Tuhan, amin. Yang ajaib, sebelum kita closing beli gedung ini, akhirnya kita berhasil menabur dengan linangan air mata. Saya tahu saudaraku ambil bagian. Dan hari itu terkumpul sekitar 3,6 juta US dollar. Selama beberapa saat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Dan akhirnya kita ambil mortgage bank 1,9 juta US dollar. Secara manusia, jujur saya cuma gentar. Di masa krisis, kita ambil loan yang begitu besar. Mortgage pinjaman bank 1,9 juta tahun 2007. Tapi Tuhan setia. Dan saya tahu saudara adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Hari ini Desember 2014. Dari 1,9 juta hutang gereja. Hari ini hanya sisa 120.000 US dollar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Dan mari. Semalam saya sembah Tuhan. Tadi pagi pun Tuhan bicara jelas. Biar malam Natal ini sebagai sebuah momentum. Kalau ketika kita masih belum ada banyak berkat. Kita berani bawa yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa kita sekarang? Setelah semakin diberkati. Kita jadi kendor dalam soal memberi. Kita jadi mulai banyak pemikiran. Lebih banyak pelitnya. Ayo malam ini kita akan bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan bicara sama saya, hambaku gak akan pernah bisa dimulai tanpa engkau dulu sebagai gembalanya. Saya bilang sama istri saya, langsung yuk kita taat. Dan kami sudah, saya bilang istri saya, buka cek untuk buah sulung kita. Gaji saya selama bulan Januari 2015. Walaupun sekarang belum masuk. Kami persembahkan malam ini ke Tuhan. Dan saya percaya dalam nama Yesus. Tidak sampai akhir Januari 2015. 120.000 US dollar. Lunas dalam anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang katakan haleluya. Sekali lagi tidak ada paksaan. Tapi kalau hatimu mau menyembah Tuhan.
dengan harta yang terbaik. Yang keempat, yang terakhir. Faktor penentu kebijaksanaan kita. Apa keputusan Anda setelah bertemu Yesus? What is your decision after an encounter with Jesus? Keputusan orang-orang Majus adalah apa? Setelah mereka bertemu Yesus, cari Yesus, menyembah Yesus, mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Tapi yang keempat yang lebih penting adalah apa? Orang Majus mau meninggalkan jalan lama mereka agar tidak berjumpa lagi dengan Herodes. Ayat yang terakhir Matius 2 ayat 12. Mari baca sama-sama Matius 2 ayat 12. 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, baca sama-sama, supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka, orang-orang Majus, orang-orang bijaksana. Kemana? Ke negerinya. Melalui apa? Ulang lagi, melalui jalan lain. 2, 3. Lebih keras, melalui jalan lain. 2, 3. Dalam sebuah terjemahan Inggris, melalui jalan yang baru. Bukan lagi hidup lama. Sejak ketemu Yesus, hidup baru mereka miliki. Apa keputusanmu di malam Natal ini? Apakah saudara seperti Demas? Demas adalah seorang hamba Tuhan, rekan daripada Rasul Paulus yang pernah ikut bersama-sama melayani. Tapi akhirnya Demas memutuskan meninggalkan Rasul Paulus, meninggalkan Yesus, meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena tidak tahan dengan penderitaan. Dan karena terpikat dan kenikmatan dosa yang mengerikan. Ataukah saudara mau seperti Sakeus yang ketika bertemu Yesus langsung bertobat dan ada sebuah perubahan hidup. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Apa keputusanmu malam ini? Saudara sekalian, satu hari ketika Amerika lagi di masa perbudakan yang mengerikan. Pagi itu di pasar budak, ada banyak orang hitam yang diikat dengan telanjang. Baik laki maupun wanita. Sudah seperti binatang. Dicoba diperjualbelikan sebagai budak belian. Ada juga yang dilelang. Tetapi di sebuah pojok pasar itu, ada seorang wanita yang telanjang, kulit hitam, teriak-teriak, maki-maki, dan kemudian penuh kebencian, kemarahan. Sementara dia dirantai. Tiba-tiba ada seorang pria datang, lihat wanita itu. Wanita yang penuh dengan kebencian, kemarahan, dendam. Karena perbudakan yang dialami. Lalu pria itu datang kepada penjualnya. Berapa harga wanita itu? Disebutkan jumlahnya. Dia bayar lunas. Lalu wanita itu dalam ikatan rantai dibawa menuju ke rumah pria itu. Di dalam perjalanan wanita terus maki-maki, menjerit histeris, marah, benci dengan pria itu. Sampai di depan pekarangan rumah pria yang menebusnya, membelinya. Tiba-tiba pria itu ambil sebuah surat. Dia tulis sesuatu kalimat. Wanita ini gak ngerti, dia marah-marah, maki-maki. Dan tiba-tiba pria ini mendekati wanita itu. Yang nyaris mau mencakar, yang mau memukulnya. Dan tiba-tiba pria ini berkata, stop dulu. Lihat ini kertas. Inilah surat pembebasanmu. Engkau sudah bukan lagi budak. Mulai hari ini aku sudah nyatakan. Engkau jadi orang bebas dan merdeka. Dibukalah rantai wanita ini. Wanita ini bengong. Maksudmu apa Tuhan? Mulai hari ini engkau boleh pergi. Bebas. Itu surat bawa. Anda tahu, Tuhan ini kemudian masuk ke rumah. Wanita ini nangis. Dan dia tidak malah pergi.
meninggalkan Tuhan itu. Dia malah lari mengejar Tuhan itu. Dan dia sujud Tuhan. Tuhan begitu baik buat saya. Tuhan membebaskan saya. Tapi hari ini saya memutuskan. Saya mau mengabdi kepada Tuhan. Saya akan melayani Tuhan seumur hidup saya. Karena saya tahu kalau saya lari bebas, ada banyak orang-orang lain akan mengejar, menangkap saya. Walaupun saya punya surat pembebasan, orang akan memperbudak saya lagi dan lebih kejam lagi. Tuhan, izinkan saya melayani Tuhan. Dan wanita ini dia robek sendiri surat pembebasannya. Dan sejak hari itu sampai akhir hidupnya, dia layani pria yang membebaskannya. 2000 tahun yang lalu, Yesus telah tulis surat hutang dosa kita. Pay off. Lunas. Dibayar di atas kayu salib. Tepuk tangan yang meriah. Setelah engkau ketemu Yesus, apakah saudara mau balik pada hidupmu yang lama lagi? Seperti anjing atau babi yang telah dibersihkan kembali kepada muntahnya, kembali kepada kubangan dosa yang menjijikkan. Biar Natal 2014 ini merupakan sebuah titik balik. Kalau Tuhan telah mati buat saudara dan saya, jangan sakiti hatinya lagi. Mari kita menempuh hidup baru. Hidup bagi Yesus. Hidup dalam pertobatan. Hidup mengasihi Tuhan. Hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara tahu, ada seorang hamba Tuhan. Lagi melayani. Satu saat ketika dia di rumah istirahat. Tiba-tiba dia mati. Dan waktu mati, istri dan anak-anaknya kaget. Mereka sedih sekali. Dalam keadaan mereka sedih, mereka mencoba membongkar barang-barang peninggalan ayah itu. Hamba Tuhan yang setia melayani sekian puluh tahun. Dan di catatan khotbahnya, mereka temukan banyak catatan khotbah. Tapi ada satu halaman, isinya adalah puisi yang ditulis oleh hamba Tuhan itu. Yang inti kalimatnya, hidup di dunia cuman sementara, cuman singkat. Dan apa pilihan kita? Apakah kita mau jadi milik Yesus dan melayani Yesus? Akhirnya Edward Chen menuliskan dari puisi itu tulisan seorang hamba Tuhan yang setia melayani menjadi sebuah lagu. Dan malam ini saya minta kita renungkan kata-kata pujian ini agar saudara dan saya punya sebuah tekad. Kesimpulannya, jadilah orang bijaksana. Bukan orang yang bodoh dan bebal. Faktor penentu kebijaksanaan kita. Apa yang engkau cari dalam hidup ini. Dan pilihlah. Carilah Tuhan. Carilah Yesus. Maka engkau akan mendapatkan segala-galanya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua. Apa yang Anda lakukan terhadap Yesus? Datanglah sembahlah Yesus. Yang ketiga, apa yang Anda mau persembahkan kepada Yesus? Persembahkan hidupmu. Persembahkan waktumu. Persembahkan talentamu. Persembahkan hartamu yang terbaik. Karena kita cuman bendara. Jangan sampai kita tidak tahu diri. Dan yang keempat, apa keputusan kita setelah bertemu Yesus? Tinggalkan
jalan hidup yang lama.